Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan rotib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Dan insyaallah apa yang kita harapkan dan inginkan serta cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji. Yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 52. Sekali lagi halaman 52 baris ketiga dari bawah. Sekali lagi baris ketiga dari bawah. Tepatnya wa minha sabus sahabati, ya. Mari sama-sama kita baca. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulubid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha tina setengah doraka leta sabut sahabati moyok sahabat wa syahadatu zuri bacananya najan ininya zura bacana zuri. Yang nyaksian palsu wal khulfu jeung nyulayaan bil wadi dina janji
ila wa'adahu di mana ngajangjian kabatur wa huwa ari manehna yudmiru eta nyimpen al khulpa kana nyulayaan wa mutillul goni jeung ngangkengke anu beunghar. Istilah segitu bela kurang menambah kayak insyaallah. Itulah terjemah atau lugat Sundanya. Sekarang Melayu atau Indonesianya, dan insyaallah penjelasannya masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan. Perlu diingat selalu ya, artinya maksiat itu durhaka atau dosa. Kalau dosa disiksa, ya kalau disiksa di neraka ya, bahkan di dunia juga. Auzubillah min dzalik. Nah, makanya yang sudah mudah-mudahan cepat taubat dihilangin dan gak bakal ngulangin lagi. Bagi yang belum, jangan coba-coba ya. Makanya dengan ngaji mah kita jadi tahu tuh rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, diantaranya yang termasuk maksiat-maksiat yang berhubungan dengan lisan, lidah atau mulut. Sebagaimana tadi dikatakan wa minha, dan termasuk maksiat lisan sabus sahabati, yaitu mencaci maki sahabat. Jadi hati-hati ya, mencaci maki sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu bukan sahabat kita ya. Maksudnya sahabat Rasul. Itu orang yang pernah ketemu aja, walaupun gak selalu menyertai. Yang penting pernah ketemu dengan Nabi pastinya ya. Kemudian syaratnya dia beriman, dan keimanan itu nyampe dia wafat, itu baru namanya sahabat. Makanya walaupun dia ketemu, kalau enggak beriman mah enggak dinamain sahabat. Walaupun itu saudaranya seperti Abu Lahab ya. Ataupun dia ketemu beriman tapi enggak nyampe wafat gitu, su'ul khotimah. Ataupun dia beriman sampai wafat tapi enggak pernah berjumpa, itu walaupun hebat juga enggak dinamain sahabat Nabi ya. Jadi sahabat Nabi mah orang yang pernah berjumpa langsung dengan Nabi, walaupun enggak lama ya, bahkan enggak menyertai, tapi beriman sampai wafat. Nah, itu yang enggak boleh untuk dicaci maki. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kan kita mah enggak pernah ketemu ya, mana mungkin nyaci maki itu.
Biasanya kan orang yang caci maki langsung ketemu ya. Ya ketemu sama seorang karena saking bencinya, dasar loh gitu. Nah sedangkan kita sama sahabat itu ya bedanya ribuan tahun lah. Ya pokoknya memang gak jauh dengan Rasulullah gitu. Kalau Rasulullah itu hampir 1500 tahun, ya sahabat juga kurang sedikit aja gitu. Ya sebab sahabat itu masih menyertai Rasul gitu. Nah tapi nih karena ngedengar atau membaca sejarah-sejarah yang kemudian disikapi dengan mencaci maki. Contoh ya, seperti terjadinya perang Siffin. Itu perang Siffin itu kan perang saudara pertama dalam Islam antara kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat ya, dengan kubu Muawiyah bin Sufyan, gubernur Suriah. Nah itu jangan berarti Muawiyah itu jahat ya, karena memerangi Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali mah udahnya sepupu Rasulullah, kemudian menantunya, bahkan keturunan-keturunannya sekarang ada, itu kan dari Sayyidina Ali. Akhirnya mencaci maki Muawiyah, jangan, nggak boleh. Ya saya juga dulu mah ya sempat itu ya, sampai berpikir gitu, itu Muawiyah gitu ya. Tapi alhamdulillah karena tahu itu. Yang nggak tahu kan kadang-kadang itu langsung nyalain, merangin Sayyidina Ali gitu ya. Jadi tetap Muawiyah itu orang pilihan. Beliau itu sahabat yang utama ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nah kemudian terjadi lagi peperangan saudara dalam Islam yang namanya perang Jamal. Ya kalau tadi perang Siffin karena berkenaan dengan tempatnya itu ya, Siffin. Nah kali ini perang Jamal karena kendaraannya onta. Ya. Nah perang Jamal mana? Antara Sayyidina Ali tadi khalifah yang keempat, menantu Rasulullah, bahkan sepupu, dengan Siti Aisyah. Nah ini nih. Sedangkan Siti Aisyah mah istri Rasulullah ya. Iya. Sempet nih berseteru bahkan sampai terjadi peperangan. Nah ini juga jangan nyalain Sayyidina Ali, jangan nyalain Sayyidina Aisyah. Sayyidatina Aisyah maksudnya. Jangan. Ya, sebab mereka itu perang masing-masing dengan ijtihadnya. Jadi semua juga tujuannya untuk membela atau menegakkan kebenaran gitu ya. Jadi jangan terlintas bahasanya Sayyidatina Aisyah apa-apaan itu. Ya, berseteru dengan Sayyidina Ali, seorang khalifah yang sah gitu ya. Atau sebaliknya, keberanian itu Sayyidina Ali berseteru sampai perang dengan Sayyidatina Aisyah, sedangkan Sayyidatina Aisyah mah itu ummul mukminin karena Rasulullah yang nggak boleh ditikah sama siapapun kalau udah nikah sama Rasulullah gitu ya. Nah ini jangan terlintas menyalahkan salah satunya ya. Gitu. Bahkan kan ada nih kelompok-kelompok yang menyalahkan bahkan mengkuburkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Naudzubillah. Apa sebabnya? Karena dianggapnya merebut tahta sebagai khalifah dari Sayyidina Ali. Yang mestinya Sayyidina Ali ya
yang jadi khalifah, karena Sayyidina Ali itu udah ketahuan menantu sepupu ya. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar yang dijadikan? Itu ada yang ngebenci tuh, mencaci maki dan lain sebagainya sampai mengkufurkan. Tapi ada juga yang istilahnya menyalahkan Sayyidina Ali lagi. Kenapa Sayyidina Ali diam aja? Gitu ya. Enggak mau bertindak gitu ya. Bahkan ada yang nyalain kedua-duanya. Baik Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Ali disalahin semua. Itu bagi orang yang beriman, yang Ahlussunnah wal Jamaah, jangan ya. Ya sebab ancamannya seorang yang mencaci maki, yang walaupun tadi secara tidak langsung ya, karena kita mau ketemu, itu naudzubillah ancamannya. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahnya gini kurang lebih lah, biar singkat waktu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Tadi itu ya, yang sudah ketemu, beriman sampai wafat. Apa sebabnya? Seandainya salah seorang dari kalian berimpak, kita nih, sedekah ya, emas seperti gunung Uhud, itu tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya. Jadi ini kalau dibandingkan ya, kita nih sedekah infak emas bukan segram 2 gram, bukan sekilo 2 kilo, bahkan mungkin bukan kintalan ya, tapi sebesar gunung Uhud. Mungkin yang pernah umroh atau haji tahu ya, yang namanya gunung Uhud itu adanya di Madinah. Gunung Uhud ya, itu yang ada inian makam syuhada itu tuh. Itu namanya gunung Uhud. Ya namanya gunung kan gede lah ya. Nah itu sedekah emas sampai segitu tuh. Kita mau boro-boro sedekah ya, punya juga ya. Iya boro-boro sampai segitu, sekilo juga. Mungkin kalau yang segram 2 gram mungkin masih ada ya. Tuh. Kita sedekah emas sebesar gunung Uhud. Sahabat sedekah umpamanya hanya 1 mud. 1 mud itu seukuran 1 liter 7 on gitu ya. Segitu tuh. Itu tetap masih utamaan sedekahnya para sahabat. Bahkan seandainya setengahnya sekalipun, ya katakanlah 3,5 on gitu ya, tuh sahabat sedekah 3,5 on, kita sedekah emas segunung Uhud, itu tetap utamaan sedekahnya sahabat. Apa sebabnya? Karena sahabat memang ya orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Makanya hati-hati. Dan di dalam hadis yang lain nih, Rasulullah SAW bersabda, ini mah pendek hadisnya, saya baca aja dah. Man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah. Siapa orang yang mencela, yang mencaci maki sahabatku, maka ia mendapat laknat Allah. Laknat Allah itu apa? Kutukan. Kutukan itu apa? Jauh dari rahmat. Kita kan hidup pengen selalu dapat rahmat ya. Rahmat itu kasih sayang. Kan sumbernya dari Allah. Yang suami jadi kasihan ke istri, istri kasihan sama suami, anak kasihan sama orang tua kasihan sama anak, tetangga kasihan sama kita juga kasihan sama tetangga, saudara kasihan sama kita juga kasihan sama saudara. Itu karena rahmat Allah. Kalau enggak ada, naudzubillah hancur aja.
Dan itu sangat kita harapkan. Tapi sayang, gara-gara dia mencela, mencaci maki sahabat walaupun tidak secara langsung, itu sudah dijauhkan. Ya bahkan ya di dalam sarahnya kitab Sulamun Taufik ada keterangan nih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba, siapa orang yang mencaci maki al-anbiya, para nabi. Nabi dicaci maki. Emang ada gitu? Banyak orang-orang dulu ya. Nah mungkin kalau sekarang mah karena nabi itu punya ahli waris, ulama ya, sama itu juga tuh. Hati-hati. Nah itu menurut nabi mah kutila. Itu karena sudah murtad hukum itu. Kudu dibunuh. Terus kalau mencela sahabat bagaimana? Waman samba, dan siapa yang mencaci maki ashabi sahabatku julida, maka dia kudu dicambuk, pecut. Nah itu umumnya sahabat ya. Nah apalagi nih, kalau yang dicaci makinya itu Sayyidina Ali khususnya, gitu ya. Nah ini waman sabak, dan siapa orang yang mencaci maki alian Sayyidina Ali faqad sabani, maka sungguh ya sudah mencaci maki aku, kata Nabi. Sedangkan waman sabatani, dan siapa orang yang mencaci makiku faqad sabatallah, maka sungguh ya sudah mencaci maki Allah. Ada ya secara tidak langsung tuh ya, orang yang mencaci Sayyidina Ali itu sama dengan mencaci Rasulullah. Dan orang yang mencaci maki Rasulullah berarti itu mencaci maki Allah. Nah termasuk juga nih sekarang ya, mencaci maki daripada juriah Rasulnya. Hati-hati nih ya, sekarang viral nih, belum beres-beres ya, Masya Allah ya. Ini umat Islam Indonesia khususnya lagi dijajah ya, dengan yang namanya diadu domba antara ulama dengan Habib ya. Kita mudah, jangan banyak komentar macam-macam, apalagi sampai nyalain Habib ya, naudzubillah, jangan. Itu memang udah tujuannya mah supaya umat Islam ini ribut gitu. Jadi ya, itu. Nah itu mudah-mudahan yang belum pernah ya, bahkan mudah-mudahan nggak pernah dia itu mencaci maki sahabat, jangan coba-coba. Bagi yang udah pernah taubat ya, ya termasuk pada juriah atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian wasyahadatu zuri, dan sumpah palsu. Jadi di antara maksiat yang berhubungan dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut adalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu yang gimana? Ini nih kronologi saya. Ini, umpamanya nih, si A sama si B sengketa nih. Katakanlah si B ngakuin punya si A. Jadi sebenarnya yang punya masih A tuh. Apakah sawah, mobil, atau motor ya, punya si A. Tapi sama si B diaku. Dan si B ini sudah nyiapin skenarionya dengan saksi-saksi. Karena si A dia mah karena merasa memiliki, tenang-tenang aja gitu ya. Akhirnya ribut tuh si A sama si B. Kata si B miliknya, kata si A
Ya apalagi gitu ya, sampai ke pengadilan. Nah itu ketika nanti nyampe ke pengadilan, kalau si B itu mau bisa mengajukan saksi dua orang ya, sekurang-kurangnya yang adil, nah itu kepemilikan itu bisa dimiliki sama si B. Tadi motor, sawah, mobil atau rumah, itu bisa dimiliki. Itu hukuman dunia ya, bisa dimenangkan itu si B. Nah, gitu. Hukuman dunia sekali lagi. Kalau hukuman akhirat nanti kalau emang itu bohong mak bakal dipertanggungjawabkan. Tapi di dunia begitu menang. Nah ini kenapa saksi dua si B ini, katakanlah namanya si C sama si D ya. Ya, dia itu mau nyaksiin karena dibayar. Ya. Tenang dah, ntar ada bagiannya. Ya kan, seandainya gini juga, sawah umpamanya harga 100 juta ya, umpamanya gitu. Atau si B dapatnya 50 juta, terus buat saksinya tuh 25 ya, udah oke aja kan ya? Iya, itu ya. Hati-hati nih. Atau bisa juga karena tekanan. Jadi saksi dua ini sebenarnya nggak dibayar, tapi karena ada barter tekanan. Awas, kalau nggak mau nyaksiin, bakalannya kamu. Saya dakwakan juga nih, akhirnya terpaksa mau juga tuh. Padahal sekali lagi tadi dasarnya kepemilikan itu punya si A ya. Tapi karena memang si B itu mengajukan saksi terlepas itu palsu, ya, padahal palsu gitu maksudnya, itu kemenangan bisa si B, jadinya tuh kepemilikan itu jadi si B tuh. Sekali lagi itu hanya hukuman dunia ya, hati-hati tuh. Yang namanya ini saksi palsu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari ini ya, Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahannya langsung ya. Terjemahannya gini nih. Ini sabda Rasulullah SAW, terjemahannya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan kesaksian palsu, sampai Rasulullah itu mengucapkan untuk kesaksian palsu ini 3 kali. Jadi dari hadis ini jelas nih, yang namanya saksi palsu ya, itu hukumnya dosa karena haram, bahkan termasuk dosa besar. Sampai-sampai ini digandengkan dengan yang namanya syirik ya, menyekutukan Allah, walaupun diselang dengan menyakiti kedua orang tua. Yang jelas ini dosa besar. Hati-hati itu, jangan karena pengen dapat bagian ya, itu mau aja jadi saksi. Nah, alhamdulillah min jalik ya. Dan itu larangannya jelas di Al-Quran ya. Kalau nggak salah, nanti buat catatan di rumah ya, tentang larangan saksi palsu nih. Tentang larangan saksi palsu itu ada di surat Al-Hajj ayat 30. Ya, nanti bisa dilihat di terjemahan Quran ya, sementara surat Al-Hajj Haji ya, ayat 30. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulazur. Itu ya. Ini di ujung ayat nih ya. Jadi sebelumnya ada yang terjemahannya, maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. Nah, maksud perkataan dusta di sini adalah saksi palsu. Nah, di ayat ini mah bahkan langsung ya, artinya larangan setelah menyekutukan Allah itu tentang saksi palsu. Jadi wajar kalau tadi yang namanya saksi palsu ini adalah termasuk dosa besar. Tuh ya, tentang saksi palsu. Nah, kemudian kenapa? Ayatnya 30 ya. Surat Haji ayat 30. Ya. Ya. Nabi Khidir. Enggak, Nabi Khidir gurunya. Jadi lain. Kalau kan di situ ceritanya yang jelas itu iya. Iya. Enggak, bukan. Jadi bukan Zulkarnain, jadi lain kisah. Jadi yang paling dominan di surat Al-Kahfi itu ceritanya 3 ya, tentang Ashabul Kahfi, tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir sekaligus belajar ya. Nah, yang ketiganya di akhirnya tuh itu tentang Raja Zulkarnain. Raja namanya ya. Nah, itu Zulkarnain itu salah satu raja yang istilahnya sempat ya hampir menguasai dunia ini. Jadi di dalam Islam itu ada 2 raja yang hampir menguasai dunia ini. Satu Nabiullah Sulaiman, keduanya itu Zulkarnain. Bukan nabi, bukan, apalagi rasul ya. Iya, gitu. Nah, gitu ya. Nah, mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Sebab kalau dilanjutin nanggung, takut kelewat tuh. Yang jelas tadi intinya ya, dari kajian ini nih harus kita benar-benar pahami ya, bahwa jangan coba-coba yang namanya mencela para sahabat Nabi ya, termasuk keturunan Nabi gitu ya. Dan yang kedua tadi jangan memauan lah kalau kata bahasa kampungnya ya. Jadi saksi palsu walaupun itu dibayar. Sebab apalah artinya bayaran dibandingkan dengan siksaan nanti di akhirat. Mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.